Bismillah. Bismillah. Udah siap, Pak? Siap kajian? Ya. Insyaallah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwah sekalian, hari ini kita akan menyoal masalah krusial, akan menginformasikan kepada antum wabil khusus yang hadir dan bagaimana sikap yang benar di Islam tentang pajak, khusus pegawai yang terlibat di pajak. Mudah-mudahan dengar. Kalau nggak dengar, yang penting menyampaikan, karena ini sudah nempel di YouTube. Ya. Ikhwas sekalian, umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus Indonesia, sudah lama menderita menderita dari sisi sosial, ekonomi, politik karena lindasan sistem sekuler dan kapitalisme. Karena kita sadar atau tidak sadar ternyata telah dikriminalisasi oleh sistem kapitalis. Kenapa? Orang itu bisa dimasukkan penjara gara-gara pajak, gitu. Padahal aslinya nggak ada. Itu kan kriminalisasi sistematik.
Ini semua akibat umat Islam tidak mau menerapkan syariat. Umat Islam menjauh dari syariat, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang lebih parah lagi, mereka itu menyontek sistem barat sekuler. Yang mereka itu dengan lihainya menyelipkan sistem imperialisme yang akhirnya negara-negara Islam kaya menjadi miskin, dan yang lebih mengenaskan adalah tergantung dengan utang mereka. Padahal kita itu kalau kelola kekayaan alam kita itu gak mungkin miskin. Bahkan hasil penelitian KPK itu bisa mendapatkan satu orang itu 20 juta. Antum coba browsing di Google. Ya walaupun sekarang kita sudah menemukan sedikit sinar, sedikit cahaya dengan kebijakan Menteri Keuangan yang berpihak kepada rakyat dan membangun ekonomi dengan dasar betul-betul sesuai dengan napas nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Tapi ini masih proses, masih di dalam perjalanan. Yang namanya orang jalan itu bisa nyampe, bisa enggak. Nyampe tengah tol Kebanan, atau malah bannya hilang, enggak bisa ganti lagi. Atau mungkin mobilnya enggak mogok, tapi orangnya sakit harus masuk ke rumah sakit, sehingga tidak nyampe pada tujuan. Saya di sini porsinya hanya ingin menjelaskan pandangan Islam tentang pajak sebagai bentuk studi komparasi kita terhadap pajak yang dianut oleh sistem sekuler, yang sama sekali di dalam kacamata dan pandangan Islam itu sangat tidak adil. Untuk supaya tidak sekedar beropini, coba kita baca undang-undang pajak di negeri kita. Ya. Penjelasan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib. Itu. Berarti kalau antum nggak bayar dosa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Utang. Padahal mati punya utang itu statusnya nggak boleh disolatin. Dan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan ada rohnya orang mukmin tidak masuk surga, tertahan di pintu surga karena hutang. Tuh, makanya antum jangan bermudah-mudah utang. Oleh pribadi atau badan. Ya pribadi, PBB, PPN, PPH, itu pribadi yang bersifat memaksa. Coba, mereka tidak malu-malu, tidak punya perasaan enak nggak enak mengungkapkan kalimat ini, memaksa. Berdasarkan undang-undang. Kan gitu.
Udah dibikin aja undang-undang, jadi pemaksaan itu jadi sah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kalau antum nenteng uang 1 juta, 2 juta ke mall counter iPhone, pasti nggak dapat. Ya. Nenteng uang 30 juta, antum pulang bawa iPhone, ada imbalan. Antum bawa uang 1 juta mampir ke resto fulan, antum dapat imbalan, yaitu sekeluarga pulang kenyang. Jadi mereka terus terang mengatakan tidak harus mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kadang-kadang baginya ini hilang. Digunakan sebesar-besarnya kemakmuran oknum. Nah, itu. Paham? Sudah. Karena di Indonesia itu mengerikan, Pak. Jangankan pajak yang seperti itu. Anggaran mencetak mushaf Al-Quran aja dikorupsi. Itu, Masya Allah. Makanya setan Eropa itu takut sama setan Jawa. Oh, jangankan setannya, manusianya aja semua menakutkan setan. Gitu kan, gitu. Ada gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, fakta Sumatera yang sedang menderita, ya, kekayaan alam dikuras, hutan dibabat, kekayaan alam tidak lari kepada kemakmuran rakyat, dan bahkan subhanallah, Pak, memang betul. Apapun itu Allah maha mampu menjadikan segala sesuatu itu pasukan. Coba kayu mati, gelondongan bisa berjalan sampai puluhan kilo nyampe kota untuk menyampaikan pesan bahwa kami ini udah hancur, alam ini sudah tidak teratur dan ekosistem ini rusak. Gitu. Makanya betul kata Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kehancuran di muka bumi dan lautan akibat ulah tangan manusia. Pak, alam itu kalau rusak bisa memperbaiki dirinya, bahkan alam itu kalau rusak sedang memperbaiki dirinya. Contoh, antum ambil pisang, itu induknya rusak, dia sedang apa? Memperbaiki, anak cucunya tumbuh menjadi pengganti, menghasilkan hasil, memberi kemanfaatan rakyat, masyarakat sekitarnya. Beda kalau alam itu dihancurkan oleh manusia, nggak mungkin untuk diperbaiki selamanya, kecuali dalam waktu yang sangat panjang dan usaha yang sangat besar dan tenaga, pikiran, dana yang cukup besar. Tuh, oke ya. Ini antum bisa tanya Google definisi pajak ini. Ya, sekarang itu informasi itu mudah didapat. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai sedikit demi sedikit masuk ke pajak. Ya. Kita akan definisikan pajak. Ya. Pajak, ya,
itu di dalam bahasa Arabnya itu berasal dari kalimat dharibah. Ya, dharibah. Dari kalimat daraba yadribu ay bimakna farada yafridu, sesuatu yang sifatnya wajib. Makanya di sini disebutkan bahwa pajak itu merupakan pungutan yang dikenakan pada properti, tenaga kerja, pendapatan untuk kepentingan negara yang bervariasi menurut undang-undang dan keadaan. Itu pajak. Oleh karena itu menurut para ahli keuangan kontemporer sekarang, pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa, yang wajib dibayarkan oleh seseorang kepada negara sesuai dengan kemampuannya, dengan tidak memperhitungkan manfaat yang diperolehnya dari pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Makanya di negara itu ada istilah kebijakan moneter sama fiskal. Nah, pemasukan pengeluaran negara ini namanya kebijakan fiskal. Itu berasal dari apa, kemudian dari mana, apa saja yang bisa kita bisa mendapatkan keuntungan, pemasukan, terus pengeluarannya menjadi yang paling pokok adalah RAPBN, terus kemudian menjadi APBN. Ini semuanya kebijakan fiskal. Kalau di dalam pandangan Islam, fiskal itu hanya didapatkan dari, nanti kita bahas ya, di antaranya adalah zakat. Gitu. Intinya bagaimana dulluni ala suq, konsep krisis yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Abdurrahman bin Auf itu hidup. Yaitu apa? Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dalam keadaan miskin, karena hijrahnya itu dalam kondisi yang sangat mendadak, sehingga dia ke Madinah itu hanya bawa satu setel pakaian. Dan ini konsekuensi hijrah Bapak Ibu. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar pasang jenggot, katok cingkrang, kemudian setelah itu selesai, enggak. Abdurrahman bin Auf siap kehilangan tanahnya yang hektaran, jaringan bisnis yang dibangun berpuluh-puluh tahun, bahkan beliau itu berdagang ulung sebelum datangnya Islam. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, mungkin kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi, ya, sosial, politik dia tinggalkan. Datang ke Madinah cuma bawa orang doang. Makanya orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam kenal banget. Karena apa? Abdurrahman bin Auf itu termasuk kelompok pedagang internasional yang melakukan lawatan dagang rihlatas syita'i was-shaif dan suka mampir ke Madinah. Jadi kenal siapa Abdurrahman bin Auf itu. Oh, kasihan banget ini orang, ya Allah. Dulu itu konglomerat. Dulu itu, sekarang orang melarat. Kayak gitu. Akhirnya, wahai Abdurrahman, saya punya 3 istri, pilih satunya saya ceraikan. Masya Allah. Tuh, kalau punya lebih dari istri satu itu kelebihannya di situ. Ada daya tawarnya. Gitu. Nah, saya punya sekian rumah, pilih. Ndak, dulluni ala suq, tunjukkan pasar Madinah. Nah, pasar. Jadi menanggulangi krisis moneter, membuat kebijakan fiskal itu bukan cara memalak masyarakat dengan pajak, tetapi dengan apa? Dengan menghidupkan pasar.
Nah, sekarang kita coba komparasi dengan definisi para ulama pajak itu sekarang. Dalam terminologi ulama terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan sebagai apa yang dipungut oleh pemimpin dari orang kaya. Nah, ini baru benar. Jadi nanti syaratnya Masya Allah, jadi lebih hebat lagi, sesuai dengan yang dianggap cukup ketika perbendaraan negara Baitul Mal sedang kosong, syaratnya itu. Jadi ketika sekarang Baitul Mal, atau kalau sekarang apa Mas yang kosong Mas? BI ya, Bank Sentral nggak punya uang, itu boleh. Tapi dengan syarat, kata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, diambil dari orang kaya. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan. Pajak bumi bangunan, nggak memandang kaya miskin. Bahkan sekarang Pak, mengerikan. Kalau antum sekarang cek PBB antum rata-rata naik 100%. Antum bandingkan 10 tahun lalu. Itu 100%. Masya Allah. Bahkan ada di sebagian daerah itu sampai 200%. Itu. Ini komparasi ya. Saya tidak sedang mengajak antum untuk tidak bayar pajak dulu, ntar dulu itu ya. Ini jangan curiga dulu, kita sedang komparasi, kita sedang mencoba untuk mengulik bagaimana sih sistem perpajakan di dalam Islam. Nah, baru nanti lo pakai nggak pakai terserah. Itu kan namanya aja mau bal bareng sing elek. Nah, itu kan. Atau taklim biasa dibentak-bentak orang alim. Ya, di situ udah isinya orang taklim sama saya mubalik. Kalau maunya yang enak-enak aja, itu namanya bukan mubalik, pelawak. Gitu. Kalau antum ngaji, bawahnya itu senyum-senyum terus, sekali-kali joget, jadi pelawak ngaji. Gitu. Ya. Dari definisi Imam Al-Ghazali tadi jelas bahwa perbendaraan negara dan kaya menjadi angle utamanya. Jadi kalau kita itu mencari angle daripada pajak itu di dalam Islam, kaya dan perbendaraan negara habis. Ya itu logis Pak. Ketika negara itu nggak punya uang, siapa yang nanggung? Masa orang miskin? Ya orang kaya. Itu. Ya nanti lebih spesifik adalah apa? Pengusahanya. Wong dia diuntungkan oleh negara kok. Ketika negara bonyos ya ikut urun dong. Itu wajar. Oke. Sekarang definisi dari seorang ulama lagi, Al-Juwaini. Ya, ini definisi orang kaya dan makmur di suatu negara sesuai dengan ya bahwa apa yang diambil oleh pemimpin dari orang-orang kaya dan makmur di suatu negeri sesuai dengan apa yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dari ulama Syafi'i ini sama-sama mengharuskan pajak itu diambil dari orang kaya. Nggak boleh dari orang miskin. Ada definisi dari ulama modern yaitu kontemporer mendefinisikan pajak ialah apa yang diwajibkan oleh negara di samping pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keadaan masyarakat muslim. Pajak-pajak ini bersifat sementara.
Jadi nggak bisa permanen. Kenapa sementara terbatas pada keadaan yang melatar belakanginya? Contoh negara sedang perang. Umpamanya negara antum kayak Rusia, perang. Yang diprediksi perang itu cuma 2 tahun, ternyata hampir 10 tahun. Ini otomatis ada anggaran negara yang sifatnya di luar kemampuan, di luar dugaan. Maka di sini diambil pajak untuk menutupin supaya perang itu tidak kolap. Nah itu. Kalau sudah perang selesai gimana? Ya sudah. Begitu juga negara sedang mengalami kontraksi ekonomi akibat bencana alam di Sumatera yang ditetapkan sebagai bencana nasional, butuh, maka di sini pemerintah boleh. Terus kalau ada orang yang menanyakan begini, Pak, kalau begitu nanti ada pajak sifatnya dadakan? Enggak. Pos-posnya bisa aja diambil per bulan, tapi posnya hanya untuk itu. Kebutuhan yang sifatnya mendadak, kebutuhan yang sifatnya emergensi. Ya. Oleh karena itu, selain itu dikatakan oleh Islam termasuk makan harta secara batil, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam firman Allah. Itu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum lihat di dalam surat An-Nisa ayat 29-30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kalian secara batil, kecuali dagang, usaha, ada transaksi sah, gitu loh Pak. Makanya ada satu kaidah fikih yang bunyinya la yahillu malu ahadin li hadin illa bisababin syar'in. Tidak halal harta berpindah pada tangan orang lain kecuali dengan sebab syar'i. Makanya kalau ada perpindahan tidak ada sebab syar'i, maka itu termasuk kategori makan harta orang lain secara batil. Contoh, pindah secara syar'i apa? Dagang. Pindah secara syar'i apa? Simpan pinjam, apa? Pinjaman. Pindah secara syar'i apa? Wakaf. Pindah secara syar'i apa? Hibah. Pindah secara syar'i apa? Warisan. Kalau ada harta pindah ke tangan orang lain karena contoh pelacuran, syar'i enggak itu? Nah, meskipun ikhlas, bahkan kalau istilah orang Arab jazakumullah khairan, tetap haram. Kenapa? Karena unsur syariatnya enggak ada. Makanya Rasulullah melarang 3 harga: hulwanul kahin, upah dukun. Kenapa? Walaupun Masya Allah bahkan rata-rata pasien itu memberikan upah dukun itu ikhlas enggak? Wow, Masya Allah, terima kasih Pak Yai. Ya Mbah, Masya Allah, pokoknya Mbah setelah saya dikasih jabat-jabi ini mantep, dagangan saya laris Mbah. Dan ini hanya sekedar aja Mbak. Ini bukan, jangan dianggap pemberian Mbak. Ini bagian kecil daripada
rasa tulus saya mensyukuri jasa Mbah bisa bikin saya kaya raya. Loh, padahal udah bawa gelondongan itu 10 juta masih kecil. Ikhlas enggak? Tapi unsur syar'inya enggak ada. Jadi apa? Haram. Begitu juga yang lainnya. Termasuk meskipun dagangan Pak, tapi yang diperdagangkan itu haram. Contohnya Pak, jual daging babi, jual anjing. Makanya Rasulullah juga melarang harga anjing, gitu kan gitu. Nggak sampai segitu. Ya, makanya di sini transaksi yang lain, contoh aja transaksi hukum. Antum sebagai pengacara membantu kasus, sah antum ambil. Tapi yang benar kerjanya, jangan cuma pengacara, pengacara. Makanya Allah menegaskan Pak, Masya Allah. Kenapa Allah mengatakan setelahnya wala taqtulu anfusakum. Subhanallah. Ini memberikan satu pesan moral, tafsir isyari, bahwa ketidakbenaran kita di dalam memakan harta orang lain akan menyebabkan melayangnya nyawa. Makanya antum cek, tidak sedikit putus silaturahmi, bahkan adik bunuh kakaknya karena apa? Harta. Makanya subhanallah, kenapa Allah mengatakan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Dan Allah akhiri ayat itu dengan kalimat yang indah, innallaha kana bikum rahima, ramah dan rahmat selagi antum mengikuti syariat. Kalau enggak, pembunuhan yang terjadi. Yang kalau enggak, kekacauan yang terjadi. Dari ayat tersebut. Makanya ayat tersebut wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma, barang siapa melakukan itu penuh dengan permusuhan dan kezaliman, fasaufa nuslihi nara. Jadi konsekuensi memakan harta dengan cara batin, Pak. Sekarang negara mengambil pajak dari masyarakat yang lemah aja dolim, apalagi dimakan sama oknum pajak. Dolimnya itu kayak apa? Hah? Wah, berlipat-lipat. Masya Allah. Makanya hati-hati itu pegawai pajak. Jadi dapat gaji normal itu aja hati-hati. Itu. Apalagi, nah itu. Karena Anda sedang berada di dalam jurang pinggiran. Jurang pinggiran. Di dalam firman Allah lagi surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudnu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ini lagi, wahai orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu enggak patut, Pak, masuk ke dalam perutnya itu sesuatu yang haram. Makanya wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Bukan hanya halal tapi thayyib. Tahu enggak Pak bedanya halal dengan thayyib? Halal, thayyib bisa dinikmati. Contoh air halal tapi masih di kedai kelontong, itu halal tapi belum thayyib karena belum ente beli.
Itu halal nggak Pak? Halal. Kalau gitu saya boleh Pak minum? Beli dulu supaya jadi thayyib. Nah gitu. Ada sekarang, masya Allah, jeroan halal nggak? Bagi darah tinggi nggak thayyib. Makanya kalau saya sering suruh milih kaya sabar, miskin syukur, enakan mana? Gak pilih, salah milih ini bukan. Ini pilihan Pak. Kaya? Kalau kaya syukur mah semua orang bisa. Kaya sabar. Setiap kondangan ditawari, Pak, masya Allah Pak, silahkan dinikmati. Oh maaf Pak, saya nggak bisa makan seruan daging, masya Allah, sabar ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Lah itu namanya kaya sabar. Loh Pak, lagi kemana Pak? Iya Mas, lagi cek ke rumah sakit. Kayaknya lagi jantung kumat ini, masya Allah, sabar ya Pak ya. Itu sabar terus. Nah banyak dokternya yang seneng. Alhamdulillah, ini pasien tetap sampai dikasih parcel. Ini pasien paling menguntungkan ini, karena tiap minggu datang gitu ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah haji wada memaklumkan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan juga kehormatan kalian itu haram di antara kalian. Jadi aslinya darah, harta, kehormatan itu haram kecuali dihalalkan dengan cara syariat tadi. Makanya Pak, kenapa ulama itu akhirnya boleh menghibah ulama lain dengan kepentingan syariat untuk menjaga sunnah Rasulullah. Imam Al-Bukhari itu Pak, orang yang paling sekrit, yang paling tinggi di dalam menghindar ghibah. Maghtabtu ahadan, saya tidak pernah ghibah setelah saya tahu ghibah itu membahayakan pelakunya. Kenapa akhirnya dia harus mengatakan ini adalah perawi kadzab? Walaupun Imam Al-Bukhari nggak pernah mengatakan itu. Artinya seorang ahli hadis terpaksa mengatakan ini adalah perawi yang matruk, ini perawi yang tidak layak, lemah, dhaif, karena adanya kepentingan syar'i. Makanya akhirnya halal karena kepentingan itu syar'i lagi. Jadi darah seseorang awalnya haram karena dia berzina setelah nikah, jadi dihalalkan. Karena dia itu keluar dari agama, jadi halal. Jadi aslinya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram antar kalian, kecuali nanti dihalalkan oleh syariat. Ada kepentingan syar'inya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim untuk orang lain kecuali karena ada sukarela melepaskan. Dan sukarelanya ini karena pasti ada dasar, tidak hanya sukarela, dasarnya syar'i atau enggak syar'i. Kalau sukarela tok, ya tadi orang yang ngasih upah dukun ya seneng, sukarela. Itu. Makanya di sana ada namanya, masya Allah, pernah ada tabaha sahibu maqsin la ghufira lahu. Andaikan sahibu maqs itu tobat akan diterima. Artinya andaikan sahibu maqsin, orang penarik pajak secara memaksa, jadi pas karena memaksa tadi itu namanya maqs.
Makanya dalam bahasa kita itu mangkas. Itu bahasa Arab itu. Karena ada banyak bahasa Arab yang masuk ke Indonesia tapi ada perubahan dikit. Mangkas jadi mangkas. Ada yang bal-balan itu masuk ke dalam bahasa Jawa itu. Mulus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ridho jadi rela, itu bahasa Indonesia, Arab juga. Terus apa lagi? Menghadap, musyawarah. Terus apa lagi, Pak? Banyak sekali yang masuk ke dalam bahasa ini. Mangkas, mulai tukang mangkas. Coba bayangkan, Pak, dosanya tukang mangkas mengambil pungutan retribusi secara memaksa itu setara dengan penzina. Dan Rasulullah katakan, andaikan bahkan mungkin lebih berat, andaikan tukang mangkas itu tobat, dengan cara tobatnya orang ini akan diterima. Masya Allah, Masya Allah, nggak gampang, Pak. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita bicara, kalau memang begitu operasional negara ini dari mana di dalam pandangan Islam? Kita sedang membahas masalah Islam dan negara Islam ya. Kita nggak bicara pada negara tertentu dan juga sistem tertentu, karena perpajakan ini sudah menjadi sistem seluruh negara Islam dan kafir. Itu. Nah, kalau kita bicara masalah pemasukan negara alias kebijakan fiskal negara Islam, itu apa saja? Yang pertama adalah az-zakah. Itu ya, zakat ini Pak, kalau kita kelola dengan baik, kaya raya. Kaya. 2,5% kok. Kali. Ini masih ada yang panas nggak Pak? Jadi kaya zakat. Ada zakat emas perak. Masya Allah, itu Freeport itu berapa gelondong itu zakatnya itu. Ya, nanti perusahaannya yang bayar zakat itu. Belum lagi peraknya, belum lagi pertaniannya, zakat pertanian semua dihidupkan, Masya Allah. Zakat ternak, ada sapi, ada kambing ya. Pertanian pun bukan hanya beras, ada kedelai, ada madu, Masya Allah ya. Ada jagung gitu. Belum zakat-zakat tijarah, perusahaan ini ada ratusan ribu, Masya Allah itu. Jadi udah Pak, kaya raya. Duh, sekarang ini dari penelitian di KPK ya, ketika itu dilakukan oleh Ketua KPK Pak Somad ya namanya, itu andaikan kekayaan alam Indonesia itu dikelola secara baik, per rakyat itu satu orang, satu kakak mendapatkan 20 juta. Itu 20 juta. Subhanallah. Jangankan negara Islam, Jepang aja Pak, itu memberi subsidi per anak itu 1,5 juta. Nggak pandang anaknya siapa di sana. Mau anaknya orang Jepang, mau anaknya TKW, TKI, pokoknya anak. Itu yang penting bukan anaknya hewan. Itu dapat 1,5 juta. Kalau antum punya anak 5 kali 5. Tuh deh. Belum lagi nanti ada kompensasi janda. Makanya banyak yang senang jadi janda di sana. Ada kompensasi. Kenapa antum senyum-senyum Pak? Antum mau jadi kompen? Ini penjelasan. Belum lagi sekarang ini subsidi kelahiran, karena di Jepang itu sekarang mengalami anomali, yang lahir tumbuh 1%, yang mati 5%.
Jadi orang Jepang itu sudah mengalami krisis manusia, yang disebut dengan istilah sosmed itu krisis seks. Karena itu lahir tumbuh 1%, mati 5%. Masya Allah. Itu ada. Jadi orang di sana bisa melahirkan itu aja Pak, dapat subsidi. Dan di Singapura itu dapat subsidi 20.000 dolar US, Masya Allah. Itu antum lahiran ya ikhlas. Ikhlas aja deh. Itu. Kenapa? Dikelola secara baik. Saudi, negara Arab, Qatar itu punya apa Pak? Punya hutan enggak? Punya tambang yang melimpah kayak kita, nikel enggak ada. Adanya cuma minyak, gas. Tapi kenapa harta kekayaannya melimpah? Karena dikelola secara benar. Itu. Coba bayangkan hadirin sekalian, apa yang dikatakan oleh presiden kita bahwa kekayaan alam ini kita itu sangat besar kalau kita kelola bisa kaya raya. Coba bayangkan setelah diinvestigasi dan verifikasi, tambang ilegal itu 2.700 ilegal. Coba itu kemana kekayaannya? Pajaknya. Itu yang perlu dipajaki. Itu nanti kita akan jelaskan itu ya. Nanti ini cuplikan pelan-pelan aja gitu. Bukan berarti nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah al-khumus min ghanaimil harbi, yaitu apa? 1/5 dari rampasan perang. Nah, ini cuman sekarang udah nggak ada perang. Yang ada taburan, nggak ada rampasannya. Nah itu, jadi rampasan perang itu dibagi 1/5 Pak. Jadi dibagi 5 ya. 1/5-nya lillahi walir rasul, nanti diletakkan di baitul mal, dibagi-bagi kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan imam. Nah nanti arba'atul akhmas, yang 4-nya dibagi kepada pasukan. Itu nanti pasukan perang yang ahli strategi dapat sekian, yang bawa kendaraan dapat sekian, yang cuman jalan pakai kaki dapat sekian, gitu. Itu kebijakan. Gitu. Yang ketiga adalah ma yustakhraj minal ardi minal ma'adin warrikas. Nah ini seluruh hasil alam tambang dan temuan-temuan jahiliyah, Masya Allah. Ini yang harus kita kelola secara baik. Pak, kenapa Indonesia itu alamnya kaya raya? Karena negaranya terletak di ekuator, yaitu Khatulistiwa. Khatulistiwa itu bahasa Arab dari kalimat al-khatul istiwa'i, garis lurus. Dimanapun kaidah geologi, mana saja negara yang terletak di garis Khatulistiwa pasti kandungan mineralnya lebih banyak. Kekayaannya alam melimpah, hewan-hewannya juga macam-macam. Beda dengan kutub, paling juga beruang. Itu namanya beruang kutub. Ikannya aja kalau lagi musim dingin udah dia masalah, udah meditasi dia. Itu. Nanti kalau udah musim cair gerak. Di kita 24 jam ikan gerak. Dan kawin terus jadinya kan. Nah itu. Melimpah Pak. Ya, dari mulai nikelnya, timahnya yang dibutuhkan seluruh dunia, apalagi perang terus sekarang. Itu buat untuk peluru. Nembak kepala ente pakai apa? Emang pakai gaplek. Timah. Itu belum lagi tembaganya, uraniumnya, Masya Allah, emasnya, pasti tembaga itu dari emas, emas itu dari tembaga, gitu, Masya Allah.
Ini jadi kita ini negara kaya di dalam bumi, di atas bumi, dan di kaya raya, Pak. Masya Allah. Coba panasnya aja, ini menghasilkan berapa energi untuk apa? Untuk listrik. Jadi, belum lagi sekarang panas alam yang namanya apa itu? Yang apa? Gas alam ya? Enggak, yang panas itu apa ya? Yang istilah standar gitu loh Pak. Apa? Energi panas bumi gitu loh Pak, standar gitu loh Pak. Itu jangan istilahnya biar nggak diketawain orang. Jadi itu kalau dikelola terbesar di dunia. Itu. Kenapa itu nggak dikelola? Karena nggak bisa ditenderkan, karena langsung kelola langsung jadi listrik, nggak bisa diakal-akali. Itu tenaga energi panas bumi. Wah, masya Allah Pak, udah nggak perlu pajak. Yang maksudnya PBB, PPN, PPH. Coba bayangkan Pak, kita jual beli kena pajak itu loh, nalarnya di mana Pak? Hah? Coba kita jual beli pakai duit siapa? Tetangga ente? Hah? Beli pakai duit antum, dari keringet antum. Coba. Jadi gajinya aja dipajekin, hasil gaji dibelanjakan, pajak lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kapan? Antum mikir nggak Pak seperti ini? Ini ya alhamdulillahnya gaji yang 5 juta dibebaskan pajaknya. Sampai 10 juta baru pajak. Tapi PPN antum sekarang mau kaya, mau miskin, mau kere, beli urek telinga ke mall, ada PPN. Itu cuma beli urek. Iya, cotton bud. Itu bahasa Arab Jawanya urek. Itu Arab Jawa. Itu bahasa Arab itu Pak. Urek itu dari kalimat arok, yaitu apa? Kayu. Itu arok. Makanya siwak itu di dalam bahasa fikih namanya arok. Itu bahasa Arab semua. Cuman antum aja nggak ngerti. Nggak. Kadang udah rada-rada melenceng, ya, ada melenceng. Itu kan gitu. Ya contoh aja antum, wah masya Allah, buset itu. Ya, ternyata bahasa Al-Quran, wa busatil jibalu basa. Bahasa Arab, cuman masuk ke dalam bahasa pasaran, bukan bahasa resmi. Buset. Atau kalang kabut, ya kan gitu. Kalang kabut itu kan bahasa Arab, kalang kabut. Wow, masya Allah. Dia lari kalang kabut. Nah, itu dari bahasa Arab kalang kabut. Paham kan? Biar ini bahasa nggak antum dapat kecuali dari kajian saya. Makanya kamus berjalan yang nggak jelas. Ya biar antum nggak ngantuk aja. Oke. Jadi itu Pak. Dan ini yang harus dikelola pemerintah secara baik. Insya Allah ana jamin potong kuku saya. Nggak akan bakal miskin negara ini meski nggak menarik PBB, nggak menarik PPN, dan juga pajak-pajak kepada orang-orang yang lemah, miskin. Itu. Nah, yang keberapa? Ketiga dulu. Nah, keempatnya adalah al-jizyah, yaitu apa? Inilah hakikat betul-betul pajak yang ditarik dari orang-orang non-muslim. Orang yang minta suaka, kafir yang mengikat perjanjian, bayar pajak, jaminan. Nah itu. Makanya ada istilah pembayaran kitas dan yang lainnya kan nanti ada itu konsekuensi imigrasinya ada itu. Terus
Yang kelimanya adalah al-kharaju, yaitu hasil dari pungutan harta tanah negara yang dikelola oleh orang-orang non-muslim. Jadi negara kan mendapatkan rampasan perang berupa tanah, berupa bumi, atau mungkin bangunan. Nah, bumi bangunan ini bisa disewakan atau bisa dikelola siapapun, tapi harus memberi masukan ke negara. Itu namanya istilah kharajun. Oh, itu Masya Allah. Coba bayangkan Pak, Indonesia itu ternyata selama reformasi itu kehilangan hutan hampir 11 juta hektar. Itu 11 juta hektar ini kalau dikelola dengan baik, oke lah, dilanjutkan aja sebagai tempat untuk dikelola. Nanti negaranya tinggal ambil hasil apa? Hasil retribusinya. Dibikin aja setiap 1 hektar per bulan sekian atau per tahun sekian. Oh, itu dari 11 juta kok. Coba 1 hektarnya aja kita ambil 1 tahun umpamanya berapa ya? 1 hektar 1 tahun taruhlah 30 juta, mahal nggak ya? Mahal nggak ya? Taruhlah 10 juta. 10 juta kali 11 juta. Berapa itu Pak? Coba, antum ini parah antum. Nggak pernah punya duit banyak ini, parah. Makanya repot. Coba 10 kali 11 juta. 10 juta kali 11 juta berapa? Hah? 11? 11 triliun. Hah? Berapa? 110 triliun itu. Kalau itu sewa toh itu. Itu setahun. Kalau disewakan. Belum lagi nanti kalau sudah operasi, kan itu operasi usaha. Nanti kita kasih pajak lagi gitu. Itu. Oh, belum lagi nanti jadi CPO-nya kalau kelapa sawit, belum lagi jadi solarnya. Ada pajak lagi. Wah, itu. Jadi hutan saja dengan hasilnya kalau kita rubah menjadi kelapa sawit atau mungkin menjadi yang lain, itu sudah Masya Allah ratusan triliun. Oh, mana itu Pak? Belum lagi nanti hasilnya diekspor, dapat lagi dari ekspor impor itu. Itu nanti bea cukai, nah ini dapat lagi. Jadi kita bisa perkirakan itu kelapa sawit saja itu bisa menghasilkan 500 triliun per tahun. Belum lagi yang kelapanya. Kelapa. Loh, kelapa sekarang ini komoditas paling bagus diekspor. Bahkan sekarang itu menjadi banyak turunannya. Jadi untuk ke apotek, untuk ke obat, untuk ke rumah macam-macam. Itu bisa nilainya hampir 500 triliun, 1000. Loh, itu Pak, dari komoditas hasil alam aja itu 1 tahun itu bisa 2000 triliun. Itu belum pajak loh Pak, belum pajak perusahaannya. Itu kalau antum hitung kelapanya, terus kemudian palanya, terus kemudian kelapa sawitnya, terus apa lagi Pak? Yang menghasilkan itu apa aja? Hah? Kopinya Masya Allah, terus coklatnya, karetnya, tehnya, Masya Allah, bingung aku. Kok miskin itu loh, bingungnya di situ Pak. Astagfirullahaladzim, ini wis mikir apa ini ya. Makanya betul kata Pak Presiden, per tahun itu bisa 10.000 triliun itu hilang menguap. 10.000 kekayaan alam, kekayaan negara itu lenyap. Itu.
Masya Allah, Pak. Nggak butuh hutang kalau kita kelola dengan baik. Nggak butuh pajak kalau kita kelola dengan baik. Tuh, Masya Allah. Nah, yang terakhir ini yang menarik, yaitu al-usyur, kita terapkan diambil 10% dari semua pedagang. Oh, itu. Pengusaha maksudnya di sini, bukan pedagang yang di depan masjid ini. Itu. Maksudnya pengusaha. Jadi nanti dari Kadin, dari HIPMI itu nanti didata. Kita ambil 10% dari kekayaan dia. Oh, Masya Allah itu. Udah clear. Jadi yang diambil jangan dari pembelinya. Penjual, pembeli, ditarik PPN. Pengusahanya disuruh untuk bayar 10%. Usyur. Pengusaha mall ini berapa ribu mall Pak di Indonesia. Iya kan? Terus lagi rumah makan yang distandarkan, nanti dikasih aja standar rumah makan yang bisa diambil 10% itu macam seperti apa. Ya. Nanti tidak semua rumah makan. Nah, yang tidak wajib membayar 10% wajib memberi makan 1 minggu sekali gratis. Siapa yang mampir gratis. Mampir gratis gitu. Harus hari Jumat, lapar juga bisa Kemis kok. Itu apalagi Rebo udah tanggal 23. Nah, itu seminggu lapar terus. Nah, itu Masya Allah, pokoknya Pak, kalau dikelola, tata kelola ekonomi kekayaan itu bagus, Masya Allah. Gemari Pahlo Jinawi, tentrem Toto Raharjo, adil makmur sentosa. Baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Percaya deh. Percaya sama Islam, percaya sama sistem Islam, kaya. Perancis itu Pak, ketika mengalami krisis sangat dahsyat, itu para ekonom-ekonom mengusulkan tinggalkan itu Taurat Injil, ambil Quran khusus untuk membenahi ekonomi. Oh, Masya Allah, clear. Oleh karena itu hadirin sekalian, pajak itu bisa diterapkan dengan berbagai macam syarat. Jadi pajak itu aslinya adalah haram diterapkan kepada kaum muslimin kecuali dengan syarat-syarat tertentu, ya. Karena begini saya ingin jelaskan haramnya itu, kata para ulama, wa ala kulli halin fa inna darbad daraib 'alal muslimin. Sesungguhnya penarikan pajak atas kaum muslimin ziyadatun 'ala zakah min ghairi daruratin syar'iyyatin yaqtadiha waqi'ul hal wa yuqarriruhu 'ulama'u syari'ah, itu adalah haram, dakhilun fi akli amwalin nas bil batil. Jadi menerapkan memungut pajak kepada kaum muslimin melebihi zakat dan tanpa ada darurat syariat, ada darurat yang memaksakan keadaan kondisi dan itu ditetapkan oleh ulama syariat, maka dakhilun masuk fi akli amwalin nas bil batil, makan harta orang lain secara batil. Wa ya minal mukus, itu termasuk adalah mukus allati ja'atin nusus asy-syar'iyyah bitahrimiha, telah datang nas-nas syariah yang mengharamkan, wa tu'idu sahibaha bil adabil alim, yang Allah berikan azab pedih bagi para pelakunya. Wa ma dzakarahul mujizuna lid-dharaib minal fuqaha'i wal muhaddisin min kalamil ulama laisa dakhilan fi suratil dharaib al-mafruḍah 'alal muslimin al-yawm. Tolong dicamkan. Dari pembicaraan ulama fikih tentang pajak yang sekarang ini diterapkan sama sekali tidak masuk. Yang dimaksudkan oleh ulama itu,
keluar dari konteks yang diinginkan ulama itu, yang keluar dari konteks yang dimaksudkan Abu Hamid Al-Ghazali Al-Juwaini. Bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan, tolong camkan dengan baik ini, idza qarrarna imaman muta'an, kalau kita sudah menetapkan imam yang ditaati, pemimpin yang ditaati, muftaqiron ila takthiril junud, yang kita butuh untuk menambah jumlah tentara, lisaddi hajati thugur, untuk menutup celah-celah, karena negara kita adalah negara yang luas, maritim, banyak celahnya. Wa himayatil milkil muttasi'il aktor, untuk menjaga kekayaan alam negara. Wa khala baitul mal, sementara baitul mal yaitu bendara atau BI atau bank sentral itu tidak ada uangnya. Wartafa'at hajatul jundi ila ma la yakfihim, kebutuhan tentara itu melebihi daripada porsinya. Falil imam in kana adlan, bagi pemimpin dengan syarat adil. Kenapa Pak? Supaya tidak terjadi jur kezaliman di dalam menarik pajak. Adil syaratnya imamnya. Ayyuwaddifa 'alal aghniya, untuk menarik pajak dari orang kaya. Ma yarahu kafiyan lahum fil hal, yang cukup untuk menutupi kebutuhan negara yang sifatnya darurat. Ila ayyad haramalu baitim malil muslimin, sampai kekayaan negara yang di bank sentral itu ada. Thumma ilaihi yandur fi tawdhifi dzalika 'ala al-ghulati wa thimar wa ghairi dzalika, dan hendaknya memperhatikan dengan baik. Di dalam pemungutan pajak itu adalah keuntungan dan hasilnya dan yang lainnya. Jangan sampai salah sasar. Kaila yu'addi takhsisun nas bihi ila ihashil qulub, supaya tidak menciptakan kesenjangan akibat orang-orang tertentu kaya raya dengan pajak itu. Wadzalika yaqa qalilan min katsir, dan itu terjadi. Dan akhirnya terjadilah berbagai macam protes, iri, dengki, kesenjangan yang menimbulkan kerusuhan dan instabilitas, distabilitas. Karena itu syarat utama, satu, kaya; dua, harta negara habis, yaitu bank sentralnya itu tidak memiliki cadangan devisa, cadangan dana, dan orang kaya yang ditarik. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas, syarat pungutan pajak itu ada 5. Satu, antakuna hadhi dharaib amron istithnaiyan tad'u ilaihil maslahatul awam lil mujtama. Pajak itu harus dijadikan sebagai pungutan yang terkecualikan, tidak permanen, yaitu dipungut dalam rangka untuk atau adanya kemaslahatan umum, gitu ya. Jadi nggak boleh permanen, nggak boleh terus-terusan. Jadi antakuna hadhi dharaib amron istithnaiyan, satu perkara yang dikecualikan, yaitu apa? Dilakukan pungutan karena adanya maslahat yang emergensi, yang darurat, yang besar, sementara negara dan kekayaannya tidak bisa menutupi. Yang kedua, hendaknya pemimpin yang menerapkan pungutan pajak adalah adil dan ditaati. Kenapa? Supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, supaya tidak terjadi kezaliman di dalam penarikan pajak, supaya tidak ada semacam diskriminasi di dalam penarikan pajak. Artinya yang miskin malah dipungut, yang kaya malah tidak dipungut. Bahkan dapat amnesti pajak, dapat holiday pajak, tax
holiday sama tax amnesty. Apa itu artinya? Iya, diampuni terus. Itu. Padahal dia menghasilkan. Coba bayangkan Pak, sebelum usaha dan proses usaha ada namanya tax holiday. Artinya karena belum untung dibebaskan dulu pajaknya. Nanti kalau sudah mulai lama nggak bisa bayar, ada tax amnesty, diampuni. Enak banget sampean. Itu. Ngerti nggak istilah itu Pak? Ya kalau nggak ngerti ya antum dengerin. Itu. Makanya jadi pengusaha Indonesia itu cukup manja dan enak. Udah tiap hari ketemunya sama rakyat jelita, gitu kan gitu. Kalau dai ustadz jelata kan gitu. Terus kemudian nggak bisa bayar pajak, ada tax amnesty. Nanti usaha masih kembang kempis, ada tax holiday. Itu. Dan selanjutnya nomor 3, alla yakuna hunaka fi baitil mal wal khazinatil amma. Yang syarat ketiga, hendaknya Bank Sentral atau BI Bank Indonesia itu tidak memiliki cadangan dana devisa negara. Yang kemarin sisa 450 triliun, kemudian 200 triliun diguyurkan kepada bank himbara, bank-bank BUMN untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau sudah kosong, nah itu diisi. Itu. Kemudian yang keempat, ayyaqa'at tasarruf min jibayatil mal wa infaqi ala wajil masyru'. Hendaknya penyaluran pajak untuk sesuatu yang jelas-jelas benar dan syar'i, untuk pembiayaan tentara, untuk operasional pendidikan, untuk pembangunan jalan, ya. Minimal Pak, pajak ke rakyat kecil yang agak masuk akal itu apa? Pajak kendaraan, karena antum yang merusak jalan. Gara-gara geber-geber ngepot-ngepot itu kan akhirnya aspalnya ngelontok. Nah itu antum harus urunan. Makanya STNK ada pajaknya dengan syarat jangan dikorupsi. Itu. Dari kendaraan aja ini berapa triliun Pak? Motor. Terus apa lagi? Mobil, truk, helikopter, pesawat itu pajak semua. Nggak ada yang gratis. Loh, pesawat itu mendarat parkir aja ada pajaknya. Parkirnya itu mahal, itu 1 jam. Bisa $10.000. Itu buat antum untuk biaya 1 tahun hidup itu sekali parkir. Itu 150 juta. Itu. Masya Allah, gitu loh Pak. Makanya hendaknya di sini penyaluran penggunaan pajak itu betul-betul pada tempat yang benar dan syar'i. Begitu. Nah, yang kelimanya, yang kelima, apa kelima? Hendaknya yang memegang otoritas pajak itu langsung pemerintah, nggak boleh diswastakan. Karena negara itu nanti bisa merubah, menetapkan, menghilangkan atau menganulir itu negara. Itu. Jadi dan hendaknya barang-barang, benda-benda, urusan yang dipajakin itu betul-betul sesuai dengan hajat kebutuhan, gitu ya. Dikelola oleh negara dan salurannya sesuai dengan hajat kebutuhan. Contoh aja, kalau kita sudah atau pemerintah sudah menyatakan cukup pajak tambang, pajak perkebunan sawit, perkebunan teh, perkebunan kopi, coklat, cukup udah, jangan narik yang lain, gitu loh. Nanti pajak kendaraan, masya Allah Pak, itu udah top banget itu udah. Saya yakin
tanpa PBB, tanpa PPN kaya raya. Udah kaya raya. Dengan syarat tadi itu. Tambang-tambang dikendalikan, boleh diswastanisasikan, tetapi harus ada konsekuensi. Nanti syarat penambangannya, kedalamannya, kemudian reboisasinya, yang tidak kalah pentingnya penghitungan pajaknya. Jangan ada invoicing mal, yaitu apa? Invoice yang dibikin-bikin 1,5 miliar dari 10 juta. Coba itu misinvoice, apa sih istilahnya, Pak? Invoicing ya. Itu artinya apa? Invoice yang sekarang dibikin-bikin, diakal-akalin. Kalau butuh banyak dibanyakin, kalau butuh kecil dikecilkan, seperti antum jualan rumah itu loh. Ngaku, mana orangnya? Ya karena apa, Pak? Masya Allah, Pak. Jual beli rumah tanah itu pajaknya berapa, Pak? Pajak jual beli. Ngeri, Pak. Berapa? Yang penjual 15%, pembeli 2,5 sama 5%. 2,5, 5%. Jual beli, apa sih efeknya? Loh, negara itu sudah untung, Pak, dengan turunnya notaris. Yang notaris itu kan pasti ngupah. Diambil aja pajak notaris. Nanti besaran transaksinya. Oh, dia transaksi bulan ini dia mencapai angka 100 juta. Ambil aja 2,5% dari hasil notaris. Begitu loh, kan enak tuh. Atau dipertimbangkan jual beli yang di atas 5M gitu. Ini jual beli 50 juta. Itu habis itu buat selamatan habis, Pak. Masya Allah. Karena apa? Karena rumah dijual, bapaknya mati, masyarakat nuntut tahlilan. Itu, Mas, ditinggalin warisan segitu kok tahlilanan cuman keluar kacang godok. Kamu itu durhaka banget sama orang tua. Aduh, parah. Udah gitu kuburan orang tuanya belum kering udah rebutan warisan loh. Dia bilang aja, keringnya kapan, Pak? Hujan terus. Itu ada aja orang-orang kampung itu. Kuncinya saya closing dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 98. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri ini, Indonesia, beriman bertakwa dalam mengelola kekayaan alam, beriman, tidak ada illegal logging karena orang beriman, tidak ada illegal mining karena beriman, tidak ada illegal fishing karena beriman, tidak ada illegal building karena beriman. Aku akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Oh, insyaallah, jaminan, Pak. Ini Allah menghadirkan dengan kalimat takkid, pasti akan. La fatahna. Allah tidak hanya mengatakan fatahna, bahkan ditambah dengan la fatahna alaihim. Apa artinya? Pasti akan saya lakukan itu. Enggak mungkin enggak. Supaya kita tidak teoritik dan menghayal, kita lihat sekarang bagaimana Allah bikin makmur, baldatun thayyibatun, negara yang dikelola dengan baik. Pada zaman siapa itu? Balqis. Allah kasih baldatun thayyibatun pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Allah kasih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pada waktu pemerintahan Umayyah Abbasiyah, dan insya Allah besok minggu kita bedah itu bagaimana tata kelola pemerintahan Abbasiyah di Expo Muslim itu ya. Itu yang di mana? Di JJC ya. JJ apa? Ya terserah lah pokoknya itu. Nah, coba antum perhatikan Pak, zaman Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Zaman Umar bin Khattab. Ya. Dan ini suatu realitas yang tidak bisa dibantah, dan ini bukan hanya teori dari Al-Quran dan Sunnah, tapi fakta yang kita bisa baca di dalam lembaran-lembaran sejarah. Ini tadi panas ya. Nah, terakhir nanti zaman Imam Mahdi. Subhanallah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Mahdiyu minni, min itrati, min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dariku, keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, mancung hidungnya. Masya Allah. Nih, makanya nggak mungkin ada Imam Mahdi pesek, apalagi dari Lumajang. Nggak mungkin itu. Nah, kata Rasulullah, yamliku fil ardi sab'an sinin, memimpin 7 tahun. Yamla'ul arda qistan wa adla, memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Kama muli'at juran wa dhulma, sebagaimana dulunya itu dipenuhi dengan kerusuhan, kejahatan dan kezaliman. Masya Allah Pak. Sampai Pak, orang nawarin zakat gak ada yang terima. Dan semua kaya. Dari pagi sampai sore, malam. Mas, antum mau zakat saya enggak? Enggak Mas. Masya Allah. Melimpah. Itu bukan soal karena Imam Mahdi yang disebut dijadikan oleh Rasulullah semata-mata tanda akhir zaman, tidak. Karena dia mengelola dengan adil. Makanya Isa membantunya. Dikatakan oleh Rasulullah apa? Yanzilu Isa bin Maryam hakaman adla. Jadi nanti kepala mahkamah konstitusinya itu Isa, yang menegakkan hukum secara adil. Yanzilu Isa, makanya Isa itu ikut Imam Mahdi, makmum Imam Mahdi. Konteksnya dia tidak menjadi nabi, tapi menjadi umat Imam Mahdi. Dan itu yahkumu. Yanzilu Isa bin Maryam hakaman adla. Oh, Masya Allah Pak. Dan gak usah nanti Pak, sekarang aja ada imam adil, ana jamin. Gak ada yang bayar zakat dapat orang. Itu las itu penuh semua, gak tersalurkan. Nah itu, Masya Allah. Oh, nyari fakir miskin gak nemu, nyari Ibnu Sabil, orang yang jalan merantau ditawari duit juga gak mau. Maaf Pak, duit saya juga masih banyak nih, rekening saya penuh. Masya Allah, nyari orang Pak, asnaf 8 itu gak nemu. Subhanallah. Kenapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu. Ini Pak, walakin kadzabu, gak percaya. Orang itu kalau menegakkan keadilan akan gemah ripah lojinawi, gak percaya. Maunya sekarang seperti ini. Coba mereka itu kalau tidak mendustakan wahyu Allah, mengikuti aturan Allah, bersikap adil, yakin gak usah nunggu Imam Mahdi keluar, Isa turun sekarang. Masya Allah Pak. Sekarang gini aja deh, kalau sekarang
di sekitar antum ini dikelola baik, perusahaannya itu dari Ci sampai Co, Cibitung, Cikarang, mana lagi? Oh itu berapa ribu itu? Masya Allah. Belum lagi tadi kekayaan alam pertaniannya. Oh Masya Allah. Udah. Terus kemudian baginya jangan sampai bocor. Nah itu dijamin nanti browsing itu. Hasil penelitian KPK, satu orang, satu kakak mendapatkan 20 juta subsidi. Itu ya, walaupun nanti nggak perlu gelondongan, bisa aja disubsidikan ke pendidikan, nanti SPP anaknya dapat gratis, disubsidikan lewat kesehatan, disubsidikan 20 juta itu, disubsidikan lewat apa? Naik kendaraan kerja, dapat kartu naik kendaraan, namanya apa? KNK. KNK. Oh, itu. Kartu naik kendaraan. Itu. WUS gratis, WOS gratis. Itu. Kecuali nanti kalau pesawat baru mulai itu. Karena nggak mungkin orang naik pesawat kalau orang miskin, kecuali karena selamatan. Tahlilan nyusul kan gitu. Itu Pak, Masya Allah, udah anak jamin gitu. Apalagi Menteri Keuangannya menjadikan saya penasehat. Wah udah. Ini mimpi. Iya. Tinggal sekarang ini di depan mata semua, kecuali kita itu hidup di Afrika Pak, padang pasir yang nggak menghasilkan apa-apa, di Sudan, di mana, Somali, subhanallah, tongkat aja hidup dilempar. Itu apa yang nggak menghasilkan di sini? Subhanallah Pak, batangnya singkong aja, itu cara nanamnya itu merem Pak, merem itu aja hidup ya. Subhanallah. Dan ajaibnya tanaman itu bisa mengatur diri. Umpamanya antum menanamnya singkong itu miring, itu nanti pelan-pelan itu tegak dia. Loh itu coba mikir nggak sampai situ? Itu singkongnya, ubinya, semangkanya, melonnya, waduh Masya Allah, itu kalau dipamerin masjid ini itu penuh loh. Itu buah-buahannya, mangganya. Sementara jus-jus mangga yang sekarang ini di Arab, emang orang Arab punya pohon mangga? Nggak punya. Tapi tiap hari dia itu butuh jus mangga. Antum lihat di Bin Dawud itu. Kalau kita kelola dengan baik, belum lagi kelapanya. Itu Masya Allah, udah. Ini kalau kita itu mikir soal barakatin minas sama, berkah dari langit. Wal ardumi. Antum yang nggak punya apa ya? Anak tanya, yang nggak punya antum apa? Loh, duit. Aneh kan? Punya segalanya, punya apa-apa, tapi gak punya duit itu loh. Anjib itu. Bingung nggak Pak itu? Kira-kira sekolahnya di mana tuh? Punya segala sesuatu, tapi nggak punya duit. Nah itu, antum sendiri yang ngomong ya. Itu. Dah, saya kira itu antum pulang aja. Karena nggak perlu tanya jawab, karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Karena juga udah jam 9, jam 11 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dijawab